Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lim Christopher Mulyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 4.4.8 troubleshoot interVLAN routing sebagai syarat untuk memenuhi tugas UTS Jarkom 2. Pada paket tracer kali ini disediakan 3 objektif, yaitu part pertama untuk identifikasi network problem, yang kedua implementasi solusi masalah tersebut, dan part ketiga verify network connectivity. Untuk yang pertama mungkin bisa kita cek apakah IP configuration dalam PC-nya ini sudah benar atau belum dengan cara IP. Lalu di PC 1 diklik desktop ke IP configuration, mengecek untuk PC 1 ini IP address-nya sudah benar 172.17.10.10, subnet mask-nya juga sudah benar, lalu default gateway-nya juga sudah benar. Lalu mengecek untuk yang PC 3 apakah juga sudah benar atau belum. Di PC 3 ini IP address-nya sudah benar, lalu subnet mask-nya juga sudah benar. Lalu default gateway-nya ini salah. Untuk default gateway-nya ini yang untuk PC 3 ini kan seharusnya 172.17.30.1, tetapi di IP configuration-nya ini masih 172.17.10.1. Ini satu default gateway yang default banget, belum diganti. Cara solusi untuk permasalahan ini tinggal mengganti default gateway-nya dari yang tadinya 10.1 jadi 30.1. Lalu untuk IP configuration ini sudah benar semua. Lalu mengecek apakah dari gambar di sini ini sudah terlihat kalau ini VLAN PC 1 ini adalah VLAN memiliki VLAN 10, lalu PC 3 ini memiliki VLAN 30, dan ada kabel lain menuju router, yaitu kabel atau interface gigabit Ethernet 01 yang seharusnya ini modenya ini adalah mode terang. Kita dapat cek apakah interface G0 gigabit Ethernet 01 nya ini sudah terang atau belum dengan cara masuk ke enable dulu, lalu ke configuration terminal, lalu mengecek apakah interface G01 nya ini sudah di mode terang atau belum dengan cara interface gigabit Ethernet 01. Salah. Caranya adalah tinggal show VLAN brief. Nah, di VLAN brief ini terlihat VLAN yang sudah ada. Untuk VLAN misal ini di VLAN 10 atau VLAN faculty atau faculty or staff, ini statusnya aktif di port flash Ethernet 011, yaitu di PC 1 ini. Lalu di VLAN 30 ini dapat dilihat ini adalah VLAN untuk guest atau default yang aktif di kabel flash Ethernet 06 itu atau di PC 3. Sedangkan untuk gigabit Ethernet yang 01 ini statusnya masih native VLAN yang seharusnya modenya itu mode terang tetapi masih mode akses. Jadi harus diganti untuk agar masalah problem networknya ini benar selesai. Cara menggantinya itu tinggal masuk ke configuration terminal, lalu masuk ke interface-nya, interface G01 nya. Sudah masuk, tinggal mengganti modenya, yaitu dengan command switch port mode ke switch port mode terang. Ini sudah terganti. Dapat kita cek dengan komen yang tadi, itu show VLAN brief. Dapat dilihat bahwa gigabit Ethernet 01 nya ini sudah tidak termasuk ke dalam native VLAN default. Ini sudah menghilang dari flash Ethernet 024 langsung gigabit Ethernet 02. Lalu kita bisa cek juga apakah interface gigabit Ethernet 01 nya sudah ke mode terang atau belum dengan command show interface terang.
ini dari penjelasan ini sudah diketahui kalau port gigabit Ethernet 01 ini statusnya sudah trunking di native VLAN 1. Jadi masalah apakah gigabit Ethernet 01 nya sudah terang, sudah selesai. Lalu kita juga mengecek IP interface brief sesuai komen. Bukan di switch tapi di router. Kita mengecek di router apakah IP interface-nya sudah benar atau belum. Kita masuk ke mode enable, lalu show IP interface brief. Dari penjelasan ini diketahui kalau gigabit Ethernet 01.10 ini statusnya masih down, yang seharusnya statusnya seperti di gigabit Ethernet 01.30 statusnya yang seharusnya up, tetapi di 01.10 ini statusnya masih down. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita tinggal masuk ke dalam interface gigabit subinterface 01.10 ini, lalu mengetikkan komen no shutdown agar statusnya up. Kita bisa dengan cara langsung confirm, lalu kita masuk ke interface subinterface-nya gigabit Ethernet 01.10, lalu kita ketikkan perintah no shutdown agar statusnya up, lalu exit, lalu mengecek apakah statusnya sudah up atau belum dengan komen yang tadi show IP interface brief. Dari penjelasan ini sudah diketahui kalau gigabit Ethernet 01.10 statusnya ini sudah up, sehingga permasalahan sudah selesai. Untuk permasalahan yang lain itu kita bisa mengecek apakah interface-nya ini sudah benar atau belum dengan cara mengetikkan komen yang disediakan oleh paket tracer, yaitu show interface gigabit Ethernet 01.10. Kalau dari penjelasan ini diketahui kalau protokol statusnya ini sudah up, sudah bisa digunakan, tetapi untuk masalah encapsulation ini encapsulation-nya VLAN ID-nya masih salah. Karena di gigabit Ethernet 01.10 ini seharusnya VLAN ID-nya 10, tetapi pada penjelasan ini encapsulation di gigabit Ethernet 01.10 ini VLAN ID-nya masih 30. Ini dapat kita cari solusinya itu dengan cara menghapus encapsulation yang sudah ada, yaitu encapsulation yang VLAN ID 30 ini, lalu menulis ulang encapsulation 30 ini dengan VLAN ID yang benar, dan menambahkan IP address dari router dari gigabit Ethernet 01.10 nya yang benar. Lalu kita juga harus mengecek juga apakah interface gigabit Ethernet 01.30 nya itu sudah benar atau belum. Kalau dari penjelasan ini dapat diketahui kalau permasalahannya itu cukup sama ya. Kalau di gigabit Ethernet 01.30 ini encapsulation-nya VLAN ID-nya 10, tetapi kalau yang di gigabit Ethernet 01.10 VLAN ID-nya 30. Jadi ini terbalik. Cara mengatasi solusinya ya, di gigabit Ethernet 01.30 kita harus menghapus encapsulation VLAN ID 10 ini, lalu menulis ulang encapsulation-nya dengan VLAN ID yang benar, yaitu VLAN ID 30, dan menambahkan IP address dari gigabit Ethernet 01.30 ini dengan IP address yang benar, yaitu IP address yang 172.17.31. Mungkin bisa langsung kita benarkan dengan cara masuk ke confirm configure terminal, lalu kita masuk ke subinterface gigabit Ethernet subinterface pertama gigabit Ethernet 01.10, lalu kita menghapus encapsulation VLAN ID 30 nya yang salah dengan cara no comment no encapsulation, tanya untuk memastikan itu di .1q. Ini
encapsulasinya sudah hilang. Lalu kita ganti di subinterface yang lain, yaitu subinterface gigabit Ethernet 01 gigabit Ethernet 01.30. Lalu ketikkan perintah yang sama, no encapsulation di .1Q juga. Karena kedua subinterface-nya ini encapsulation-nya sudah hilang, maka kita bisa langsung menambahkan command encapsulation baru atau mengkonfigurasikan encapsulation yang baru dengan command encapsulation .1Q, karena ini di .1Q virtual VLAN-nya. Lalu memasukkan VLAN ID yang benar. Karena ini di interface gigabit Ethernet 01.30, maka VLAN ID-nya adalah VLAN ID 30. Lalu kita enter. Lalu kita memasukkan IP address yang benar, yaitu IP address di gigabit Ethernet 01.30, yaitu IP address-nya adalah 172.17.30.1. Lalu subnet mask-nya juga ditulis. Ya, ini sudah benar untuk masalah interface gigabit Ethernet 01.30-nya sudah benar. Lalu kita masuk ke subinterface gigabit Ethernet 01.10. Kita ketikkan komen yang sama, encapsulation .1.1Q di VLAN ID 10. Lalu masukkan IP address yang benar, 172.17.10.1.255.255.255.0. Ini sudah benar. Dapat kita cek dengan cara komen yang tadi, show interface G01.10. Ini bisa dicek kalau VLAN ID-nya di encapsulation VLAN 10-nya ini sudah benar. Di gigabit Ethernet 01.10 ini VLAN ID-nya 10. Lalu kita coba cek untuk gigabit Ethernet yang lain, itu gigabit Ethernet 01.30. Dapat dilihat ini juga gigabit Ethernet 01.30, VLAN ID-nya juga sudah benar. Lalu untuk permasalahan juga competition sudah selesai. Lalu di part 3 itu untuk mengetes network connectivity, apakah networknya masih problem atau belum, dengan cara mengeping dari PC 1 ke PC 3. Di ping PC 3 itu IP-nya 172.17.30.10. Kita ketikkan lagi coba. Oke, dari penjelasan ini sudah diketahui kalau paket pingnya berhasil, tidak ada yang lossnya 0. Selanjutnya kita mungkin coba dari PC 3 ke PC 1, ping 172.17.10.1. Dari ping dari PC 3 ke PC 1 juga tidak ada yang loss, jadi paketnya juga sudah berhasil, network lebihnya sudah tidak ada. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.